mengenai sebuah video yang sudah pernah saya bahas, yakni pondasi rumah tinggal 2 lantai. Kali ini saya akan membahas lagi sebuah pondasi, namun untuk sebuah rumah tinggal atau rumah kos yang 3 lantai. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Seperti dalam video yang pernah saya bahas mengenai pondasi, untuk mencari sebuah pondasi pastinya kita membutuhkan 2 data, yakni data penyelidikan tanah dan juga data perhitungan struktur. Untuk data penyelidikan tanah bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah yang akan kita bangun di atasnya sebuah rumah dengan 3 lantai. Sedangkan untuk perhitungan struktur, salah satunya kita bisa mengetahui beban dari bangunan tersebut. Dari beban tersebut nantinya yang akan diteruskan ke pondasi. 2 data tersebut wajib harus kita miliki untuk mendesain sebuah pondasi. Jangan sampai kita mendesain sebuah pondasi hanya dengan kira-kira, ataupun kita serahkan langsung kepada pekerja ataupun mandor. Nanti kalau ada kegagalan struktur, siapa yang mau bertanggung jawab? Apalagi kita akan membahas sebuah rumah tinggal, pondasi rumah tinggal dengan 3 lantai. Tidak sembarangan kita mendesainnya. Sebagai sebuah pelajaran kita bersama, saya pernah memperbaiki sebuah ruko dengan 3 lantai yang terjadi kegagalan struktur akibat pondasi yang tidak mampu menahan beban bangunan tersebut. Bisa teman-teman saksikan pada video yang sudah pernah saya bahas. Dari segi desain, sebuah rumah kos dengan ukuran 12 meter dikali 20 meter untuk lahannya. Ini untuk lantai 1. Ini lantai 2, ini lantai 3. Ini denah atap untuk jemur. Dan ini atapnya memakai rooftop dan juga genteng, kombinasi 2 atap tersebut. Ini lantai 1-nya, ini grid-gridnya. Grid untuk kolom dan juga untuk pondasi nantinya. Lantai 2 grid-gridnya. Ini adalah perhitungan struktur menggunakan program SAP 2000. Jadi seperti ini bentuknya. Ini untuk lantai 2-nya, ini lantai 3, dan ini atap. Ini sloof melintang, memanjang. Terus ini kolom lantai 1. Ini balok lantai 2. Ini kolom lantai 2. Ini balok lantai 3. Ini kolom lantai 3. Dan ini ring atau balok atap. Setelah semua beban dimasukkan, kita coba running untuk analisa struktur ini, struktur rumah kos 3 lantai ini. Setelah kita running, setelah itu kita export untuk join reaction-nya, dimana nanti untuk mencari pondasi. Untuk rumah tinggal atau kos 3 lantai ini, saya mau pakai pondasi dalam, karena nggak mungkin kalau kita memakai pondasi dangkal, karena ini strukturnya untuk 3 lantai.
Ini kita sedang mencari nomor join. Jadi ini adalah titik-titik join pondasi pada bangunan tersebut. Jadi ini yang warna hijau ini titik-titik join. Dan ini sudah saya salin titik-titik join pada gambar. Ini ada gridnya, grid 1, 2, 3 dan seterusnya, A, B, C dan seterusnya. Ini laporan data penyelidikan tanah. Ini perkiraan lapisan-lapisan tanah di tempat yang akan kita bangun. Ini ada S1 sondir pertama, ini S2 sondir kedua, dan ini S3 sondir ketiga. Jadi ada 3 titik sondir. Ini elevasi permukaan tanah existing. Ini di kedalaman sekitar 3 meter. Lempung, berlanau, sangat lunak sampai dengan sedang. Sedangkan 3 meter sampai sekitar 6 meter. Lempung, berlanau, kaku. Sedangkan 6 meter ke atas, ya ini pasir berlanau, agak padat sampai dengan sangat padat. Adapun rekomendasi untuk pondasi pada data tanah ini, yakni ini kita pakai data sondir S2, pakai pracetek atau tiang pancang 20 x 20 kedalaman 6 meter, daya dukung 7 ton. Kalau 25 x 25 kedalaman 6 meter, daya dukung 10 ton. Sedangkan kalau pakai bor diameter 30 kedalaman 6 meter, daya dukung 9 ton. Kalau diameter 40 kedalaman 6 meter, daya dukung 15 ton. Berhubung di lokasi yang akan kita bangun tidak memungkinkan untuk mendatangkan alat pancang, maka kita menggunakan borpel atau strospel dengan diameter yang kita pilih yakni 30 cm dengan kedalaman 6 meter, daya dukungnya 9 ton per titik. Bisa teman-teman saksikan ini join reaction-nya untuk mendesain pondasi. Nantinya berapa jumlah tiangnya. Kita pakai stros diameter 30 cm kedalaman 6 meter, daya dukung 9 ton. Karena hasil outputnya kilogram, maka 9 ton kita jadikan 9.000 kilo. Jadi nanti di sini rumusnya yakni round up dari beban ini F3, beban pada joint reaction kita bagi 9.000 kilo. Jadi ini kita bulatkan ke atas. Ini hasilnya 3 titik. Jadi pada joint tersebut kita harus memberi 3 titik setros. Dan ini jumlah titik setros pada tiap-tiap joint. Pada joint yang akan kita desain pondasi, kita menggunakan beban hidup dan beban mati. Di sini bisa teman-teman saksikan, tiap joint ada yang 2 titik setros, ada yang 3 titik setros, ada yang 4 titik setros. Semua tergantung beban, tapi biasanya joint yang di tengah gedung dengan yang di tepi gedung hasilnya jumlah titik seterusnya lain. Yang di tengah gedung biasanya lebih banyak daripada yang di tepi. Di sini kita mulai gambar denah pondasinya. Jadi untuk yang 4 titik setros kita namai PC1, yang 3 titik setros kita namai PC2, dan yang 2 titik setros kita namai PC3.
Kalau BC1 seperti ini, jarak antar setros 75, kita sebut S. Sedangkan yang dari titik setros ke tepi pel cap atau cakar ayam kita beri nama T dengan ukuran 30 cm. Adapun rumusan atau cara untuk mencari jarak antar setros atau S sama dengan 2,5 sampai 3 dikali D, di mana D adalah diameter setros, yakni 30 cm. Ini kita bikin 75 cm. Sedangkan kalau titik setros ke tepi pel cap atau cakar ayam itu kita namakan T, di mana untuk T ini didapat dengan cara 1 sampai 1,25 dikali D, di mana D adalah diameter setros. Jadi kita pakai 30 cm. Jadi untuk pel cap yang isi 4 setros, yakni dengan ukuran 35 cm kali 35 cm. Untuk pel cap yang isi 3 setros sama ukurannya 135 cm kali 135 cm. Sedangkan untuk pel cap yang isi 2 setros yakni 75 cm dikali 135 cm. Sekarang kita coba desain pondasi pada grid D. Ini ada join 35, ada join 47, join 59, dan join 69. Dari join ini nanti bisa kita cari berapa jumlah titik setrosnya tiap-tiap join ini. Pastinya join yang di tepi dengan yang di tengah akan berbeda jumlahnya. Karena beban tiap join ini mempengaruhi nanti jumlah setros pelnya. Ini bisa kita saksikan join 35, bebannya beban mati dan hidup, jumlahnya 3. Ini join 47, jumlahnya 4. Ini join 59, jumlahnya 2. Dan join 69 jumlahnya 3. Ini coba kita terapkan pada gambar. Untuk join 35 jumlahnya 3 titik setros. Ini di tepi. Ini jumlahnya 3 titik setros. Itu 23. Yang untuk 47 tadi ketemunya 4 titik setros, yakni PC1. Sedangkan yang 59 ketemu 2 setros, yakni PC3. Sedangkan untuk 69 yakni PC2 atau 3 titik setros. Ini jadi tiap join ini bermacam-macam, ada yang 3 titik, ada 4 titik, ada yang 2 titik, tergantung beban yang ia peroleh. Sekarang kita coba desain pondasi untuk seluruh join pada gedung ini.
bisa teman-teman saksikan pada pondasi gedung ini yang bagian tepi rata-rata 3 titik setros, yang tengah ini 4 titik setros. Ada juga yang 2 titik setros. Ada PC1, PC2, dan PC3. Jadi ada 3 tipe. Ini PC1 dengan ukuran 135 cm kali 135 cm, tebal 40 cm, setros 30 cm, 4 buah, panjang 6 meter. PC2 135 cm kali 135 cm kali 40 cm, setros 3 buah, panjang 6 meter. Sedangkan PC3 yakni 75 cm kali 135 cm, tebal 35 cm, setros 2 buah, panjang 6 meter. Dari desain pondasi ada PC1, PC2, dan PC3 ini, kalau kita detailkan seperti ini. Ini gambar detail untuk PC1, PC2, dan PC3. Ini untuk PC1 dengan ukuran 135 cm kali 135 cm, setrosnya jumlahnya 4, dengan tulangan yakni deform 13, jarak 150, baik yang melintang ataupun yang memanjang. Ini kalau kita potong PC1 seperti ini. Ini PC1, tebalnya 40 cm, tulangannya pakai deform 13 semua. Ini untuk PC2, sama ukurannya 135 kali 135 cm, dengan jumlah setros 3. Untuk tulangannya pakai deform 13, jarak 150 atau 15 cm. Ini PC3 nya 75 cm kali 135 cm, dengan jumlah setros 2. Deform tulangannya pakai deform 13, jarak 150 atau 15 cm. Ini kalau PC2 kita potong seperti ini. Ini tebalnya 40 cm. Kalau PC3 kita potong seperti ini tebalnya 35 cm. Untuk setrosnya semua menggunakan kedalaman 6 meter. Demikian penjelasan mengenai desain pondasi untuk sebuah rumah tinggal atau rumah kos dengan 3 lantai. Kita menggunakan pondasi tipe dalam dengan menggunakan strospel diameter 30, kedalaman 6 meter. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.